Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, William Ewart Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris yang menjabat selama 12 tahun di era 1868 sampai 1894, ketika menjabat pernah melakukan kesalahan pidato sehubungan dengan data statistik keuangan negara. Penyebabnya adalah karena ia begitu percaya kepada staf keuangan yang memberikannya data statistik untuk keperluan pidatonya. Dalam waktu yang singkat, berbagai media menuliskan tentang kesalahannya itu dan membuatnya merasa sangat dipermalukan. Gladstone kemudian segera memanggil staf keuangan yang telah memberikannya data tersebut. Staf itu merasa takut, malu dan khawatir akan dipecat dari jabatannya. Ketika berjumpa dengan Gladstone, Gladstone berkata kepadanya, "Saya tahu bagaimana perasaanmu begitu terganggu karena kejadian ini, dan saya memanggilmu ke sini dengan maksud untuk menenangkanmu. Sudah begitu lama kamu bekerja mengurus berbagai seluk-beluk keuangan nasional, dan baru pertama kali ini kamu membuat kesalahan. Saya ingin mengucapkan selamat kepadamu dan penghargaan atas kerja kerasmu selama ini." Staf itu tidak dipecat, tidak juga dimarahi, tapi justru dihargai dan ditenangkan hatinya. Ia melanjutkan pekerjaan di bidangnya itu. Apa yang dilakukan oleh Gladstone menunjukkan suatu sikap panjang sabar dan mau mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita begitu cepat marah, bahkan karena sesuatu hal yang kecil saja, lalu begitu cepat melupakan semua kebaikan dari seseorang. Tindakan yang seringkali diambil adalah memecat, bila itu adalah karyawan atau bawahan, atau tidak mendukung, bila itu adalah atasan, memutus hubungan persahabatan atau persaudaraan, memutus hubungan pernikahan, menghentikan kerjasama, pekerjaan atau pelayanan, dan sebagainya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk lebih sabar, saudara. Amsal 19 ayat yang ke-11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang panjang sabar adalah orang yang berakal budi yang baik. Inilah sikap yang hendaknya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga adalah pribadi yang panjang sabar. Mazmur 145 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Seperti Tuhan yang panjang sabar, saudara, marilah kita juga bersikap sabar dalam berbagai situasi. Jangan cepat marah dan mengucapkan kata-kata yang meruntuhkan atau menghancurkan. Ada orang yang begitu bangga karena kutukannya pada orang tuanya menjadi kenyataan. Ada yang begitu senang ketika kata-kata sumpah serapahnya pada keluarganya terjadi. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menyakiti dan mempermalukan dirinya sendiri. Ada istri dan suami yang begitu cepat mengucapkan kata cerai hanya karena kesalahan-kesalahan kecil atau karena perbedaan pendapat yang tidak begitu penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita berpanjang sabar dalam berbagai keadaan. Disebutkan di sini bahwa orang yang panjang sabar itu punya akal budi. Berarti yang tidak panjang sabar tidak berakal budi. Orang yang berjiwa besar memiliki kemurahan hati yang besar yang membuatnya panjang sabar. Sebaliknya,
Orang yang berjiwa kecil merasa dirinya sendiri yang paling hebat dan benar, lalu mempersalahkan orang-orang lain, tidak mau mengerti dan mengampuni. Kalau seandainya kita bersikap seperti ini, maka lebih cocok apabila kita tinggal sendirian di hutan belantara. Tentu kita tidak mau, saudara, tinggal sendirian. Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu, saudara, selama kita hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang lain, milikilah sifat panjang sabar dan mengampuni. Apalagi dalam keluarga dan rumah tangga, terimalah kekurangan, ampunilah, dan teruslah belajar untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Sebagaimana Tuhan telah berpanjang sabar kepada kita, marilah kita juga berpanjang sabar terhadap orang lain. Biarkanlah kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang untuk membawa mereka dan kita semua kepada kebaikan dan kesempurnaan. Panjang sabar membuat keadaan menjadi tentram dan damai. Milikilah sifat ini, saudara. Panjang sabar dan senantiasa mau mengampuni. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami datang dalam hadirat-Mu melalui doa kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami saat ini, dan Engkau mendengarkan seruan doa dan hati kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini, dalam aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan. Dalam situasi pandemi saat ini, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, perlindungan, dan semangat, serta sukacita untuk menjalani waktu demi waktu dengan iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Kami mengalami begitu banyak kebaikan demi kebaikan daripada-Mu. Malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali menjadi tidak sabar dalam menyikapi keadaan yang tidak sesuai ekspektasi kami. Tolong kami Tuhan, terangi hati kami Roh Kudus, penuhi dengan kasih-Mu dan kesabaran-Mu, supaya kami mampu bersikap seperti teladan yang Tuhan berikan. Terlebih khusus lagi dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan masyarakat, sekolah, pelayanan, usaha, dan pekerjaan kami. Ajar kami untuk panjang sabar dan mengampuni kesalahan sesama kami. Tanamkanlah ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, agar terus bertumbuh dan berbuah dalam keseharian kami. Kami mau agar hidup kami ini selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami dan berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan mengalami kesegaran dan pemulihan, baik jasmani dan juga rohani kami. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Yang sedang putus asa, sedih dan kecewa, berikanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bagi yang sedang mencari pasangan hidup, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, dan pertemukan dengan pasangan yang baik dan seiman, yang dari Tuhan. Yang terikat kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan saat ini. Dan yang punya masalah dalam pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, keluarga, hutang piutang,
masalah hukum, dan segala masalah lainnya, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Karuniakanlah ya Tuhan roh-Mu kepada setiap kami, dan berikan kami karunia-karunia-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, untuk kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengenal rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.